Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita masuki dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan hati, pikiran, hidup kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Bekerjalah Engkau ya Tuhan melalui Roh-Mu untuk memberikan hikmat, pengertian bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 28 September 2024 tertulis dalam Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita baca dari perikop teks ini secara keseluruhan, yang mengisahkan bahwa ada seorang malang yang tengah dirasuk oleh roh jahat. Ketika ia keluar dari area perkuburan, roh jahat itu yang masuk ke dalam orang itu begitu banyaknya sehingga disebut sebagai legion. Tidak ada satupun orang yang sanggup melepaskan, bahkan rantai sekalipun tidak mampu menahannya. Tetapi Yesuslah yang pada akhirnya sanggup melepaskan orang yang malang ini dari gerasa ini. Begitu bersukacitanya ia setelah dilepaskan. Maka untuk mengungkapkan rasa syukurnya, ia pun kemudian meminta agar ia diperkenankan mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya, malahan dia disuruh pulang dan memberikan kesaksian di sana mengenai apa yang telah Tuhan lakukan atas dirinya. Dan kemudian menceritakannya pula bagaimana Tuhan mengasihinya. Saudaraku yang kekasih, hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah kesaksian bagi seorang yang percaya yang telah mengalami, yaitu jamahan dan belas kasihan Tuhan, untuk dapat dibagikan kepada semua orang. Berbagi pengalaman hidup akan jauh lebih bermanfaat sebagai sarana motivasi, karena itu merupakan kisah nyata dari pengalaman hidup pribadi seseorang. Sebuah kesaksian akan keajaiban perbuatan Tuhan dalam hidup manusia akan mampu berbicara banyak mengenai kebaikan Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita butuh mendengar berbagai kesaksian dari orang-orang yang mengalami mujizat untuk menguatkan kita di saat kita bergumul atau goyah. Apakah kita sudah menjadi saksi dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus bagi pribadi lepas pribadi kita? Karena ini merupakan sangat penting kita renungkan dalam hidup kita. Pasti kita mengalami banyak hal dari Tuhan ketika kita mengalami suatu pergumulan berat, baik itu penyakit, baik itu dalam kesesakan, baik itu kita mengalami sesuatu yang belum dapat kita peroleh dari apa yang kita rencanakan, atau mungkin ancaman-ancaman yang terjadi dalam hidup kita. Ini merupakan suatu pergumulan berat, seperti roh jahat yang memasuki dalam hidup kita, yang mencoba merusak dalam organ-organ tubuh kita atau organ dari roh iman kita sebagai orang percaya. Mari kita datang kepada Yesus, dan kemudian mari kita dengan rajin untuk menyaksikan apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah tetap bekerja dan memberikan solusi dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya ada kuasa dalam Tuhan. Mari kita percaya akan kuasa Tuhan. Kemudian mari kita berangkat untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang sudah hadir dalam hidup kita. Karena kita tahu melalui segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita dan kita saksikan bagi orang, ini merupakan jalan supaya orang lain menerima berkat, kekuatan, dan pemulihan di dalam hidupnya. Mari kita sungguh-sungguh percaya
apa yang kita beritakan akan karya Tuhan dalam hidup kita akan menjadi berarti, sungguh-sungguh menjadi benih yang dapat berbuah dalam diri semua orang. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita selalu rajin dan mau menyaksikan apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar yang telah kami peroleh. Kalaupun kami belum menerima kadang-kadang apa yang kami inginkan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan bekerja dalam hidup kami untuk menyatakan yaitu kuasa kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.